Ceritakan dong Bang, pengalaman lo sebagai jurnalis foto Bang. Awal dari masuknya gua jurnalis foto, dulu gua pertama kali masuk di majalah pariwisata. Jelasnya itu dulu travel pariwisata kalau nggak salah, gua lupa karena udah terlalu lama. Gua lebih banyak foto-foto pemandangan, lebih banyak foto-foto ya travel lah, traveling gitu. Kadang-kadang jenuh juga sih, itu sekitar tahun 84 ya, 84, karena dulu gue masih SMA dulu, masih kuliah itu gue udah terjun ke jurnalis. Dari kuliah sampai gue kuliah itu sampai sekarang gue nggak tamat, karena gue berganti-ganti. Ketika gue masih di majalah travel, gue berangan-angan kayaknya enak ya, kalau liput-liputan menteri atau apa, gue bisa lihat presiden dari apa gitu. Beralihlah gue melamar di salah satu koran ekonomi waktu itu, neraca. Kalau gue setahunya cuma ekonomi itu neraca tahun 88 88 atau 87, gue lupa. Gue masuk neraca dan kebetulan neraca terima gue dengan baik, dengan honor waktu itu 250.000 per bulan. Gue masuk situ, mulailah gue liput ke menteri, pengusaha, istana, presiden. Menjelang dari neraca itu 1,5 tahun, gue diminta untuk supaya masuk di bisnis Indonesia. Masuk bisnis Indonesia tahun 89 atau 88, gue lupa ya, 88 kalau nggak salah. Masuk di bisnis Indonesia karena diminta sama redaktur Mas Wahyu waktu itu, almarhum. Beliau minta gue untuk supaya masuk di bisnis Indonesia tanpa melamar waktu itu, karena gue masih kuliah. Gue dibilang masih kuliah gue juga udah hampir nggak sering masuk. Dia bilang gue nggak perlu kuliah, gue perlu karya lu. Ya udah, gue masuk. Dia minta berapa, dia bilang lu gaji lu berapa di neraca waktu itu. Ya udah, gue kasih lu 3 kali lipat di bisnis. Gue tertarik banget waktu itu. Gue digaji 750 waktu itu. Di neraca 250, dikasih di bisnis 750. Gue ambil kayak gitu, tapi gue nggak ada pengangkatan Bang. Dia bilang, Dang, waktu itu gue yang stringer aja buat memperbantukan, nggak masalah buat gue, yang penting gue liput pemerintah. Gue gaji berapapun gue ambil, gue bilang gitu. Itulah ininya gue selalu, yang penting dibuatin itu gue enak. Berjalanlah waktu sampai setahun 2 tahun, sampai berjalan 6 tahun gue nggak ada pengangkatan juga di bisnis. Gue nggak masalah. Menjelang 3 tahun waktu itu di bisnis, redaktur minta untuk supaya gue diangkat dan gue nggak mau. Soalnya apa? Selama gue dari stringer, gue bebas bisa jual foto di mana-mana, di Wire, di EVI, di AFP, Reuters. Kalau ada liputan gue selalu tuh foto diminta sama dia. Nah, menjelang 6 tahun di bisnis Indonesia, mulailah bisnis untuk minta tertarik dengan gue dan gue mulai diangkat. Waktu itu gue sempat nggak mau, karena ada kebijakan di bisnis nggak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau nggak gitu, ya udah lu keluar aja, gue cari orang. Dengan ada seperti kayak gitu, ya udahlah gue terima di bisnis. Dan sampai menjelang akhir pensiun gue di bisnis. Selama di bisnis gue sempat liputan, ya yang dari namanya dari umum, politik, dari investigasi, semua pernah gue lakukan sampai menjelang akhir. Dan hingga sekarang bulan Mei tahun 2020 mulailah gue pensiun hingga sekarang. Dan sekarang gue kebetulan diminta sama salah satu online untuk memperkuat online-nya dia. Pertimbangannya dia karena dia minta, karena gue satu pengalaman gue nggak tahu ya nilainya seperti apa makanya, tapi yang gue tangkap dari omongan dia tuh nilai gue pengalaman, orangnya disiplin, keras, dan berjiwa kayak bukan penilaian gue pribadi, karena orang yang mengatakan seperti itu. Gue kira itu aja hingga gue sampai sekarang. Dan gue ya sampai ada juga kecil-kecilan usaha kopi,
Di samping gua usaha kopi juga gua masih berjalan, dan hingga sekarang gua sampai detik ini pun gua masih liputan membantu teman di online. Bisa ceritakan Bang suka dan duka bekerja di media? Kalau suka duka ya kalau menurut gua sih balance ya, sukanya sama dukanya tuh balance, tapi tergantung dari orang. Sekarang gini, penilaian gua nggak bisa mengatakan kalau seandainya kerja di media itu apa ya, gua nggak bisa nebak kalau sifat orang tuh beda ya. Yang gua alami selama 30 tahun terjun di surat kabar, ya bukan dari kebijakan dari kantor sendiri sebenarnya, dari pribadi, terutama atasan kita. Tergantung atasan kita maunya seperti apa gitu. Kalau dia tidak suka sama kita, ya udah, bukan karena kinerja. Kalau buat kinerja, kita nggak penting nggak dilihat sama dia. Itulah yang menurut gue catatan gue. Kalau dilihat gue sendiri, gue udah sampai sekarang gue nggak tamat dan gue nggak S1. Karena gue udah 3 kali kuliah nggak tamat-tamat. Ya karena itu terbentur gue saking enaknya. Yang penting dibuat gue tuh nyaman. Gue tuh nyaman. Enak istilahnya, nggak dibayar pun, nggak digaji pun gue lupa. Itu yang penting itu. Yang gue cari sih seperti kayak gitu. Gue kira itu. Dengan pengalaman 35 tahun itu waktu yang panjang ya. Tentang fotografi ini apa Bang yang bisa dibagikan tipsnya Bang untuk membuat sebuah foto yang baik, yang bagus, sehingga bisa bernilai jual tinggi? Abang mungkin punya pengalaman itu, bisa dibagikan. Kalau dari gua foto jurnalis, sebenarnya dari udah terjun foto jurnalis itu kita tuh udah tahu angle seperti apa. Foto jurnalis itu sebenarnya bebas ya, apa yang bisa dijual nilainya. Sebenarnya foto-foto jurnalis itu foto-foto yang apa ya, bukan selain hidup, kita juga kejelian, butuh kejelian. Kita jelinya seperti apa. Jadi kalau kita foto sesuatu, terutama dari foto konflik, apa istilahnya ya, konflik, bencana atau apa, kita nggak bisa ngelihat kalau kita besok itu mati. Antara mati itu kita nggak pikirkan, yang penting angle kita bagus. Gimana caranya kayak gitu? Itu yang dikatakan foto kita itu bagus. Makanya saya mengatakan, nggak bisa orang mengatakan lu foto lu jelek, foto lu nggak bagus. Nggak bisa orang mengatakan. Kalau orang yang bisa mengatakan gitu, dia harus belajar lebih dalam lagi. Fotografi itu luas. Foto apalagi juga foto jurnalis, nggak bisa dikatakan jelek. Foto yang orang mengatakan jelek, dipandang orang itu bagus. Ya, itulah. Dunia fotografi di jurnalis itu luas. Saya nggak bisa kasih gambarkan dengan secara teori, mungkin dengan secara praktek atau apa. Yang penting kita tuh kreasi aja dulu. Kreasi aja dulu semua. Bentar ya Pak, Apa yang kita ada di hati kita, ada yang di pikiran kita, itulah kita ambil. Itulah yang sebenarnya angle itu akan ketemu sendiri nantinya. Itu ada nilai jual juga. Dari angle, dari apa. Saya kira itu. Selain memiliki keahlian memotret yang baik, ada nggak faktor lainnya yang membuat seseorang itu bisa menjadi sukses? Dari pengalaman Abang bisa dibagikan? Berdasarkan pengalaman begini, gue karena nggak sampai S1 ya, nggak tamat istilahnya. Mungkin dilihat orang itu beda. Bedanya kenapa? Gue tuh setiap kerja dimanapun, gue nggak lihat gaji, gue nggak lihat apa. Yang penting kreasi, karena gue suka motret. Yang penting batin gue senang, batin gue enak. Apa yang gue katakan, selalu gue katakan itu nggak dibayar pun gue mau. Itu dengan sendirinya.
Dengan kayak gitu kita enjoy, foto motret apa aja juga enak gitu. Apa yang kita kreasi, apalagi kalau kita hunting, saya hunting seringkali itu di mana-mana, sampai boleh dikatakan hampir seluruh Indonesia di daerah pedalaman pernah gue lalui. Dari yang zamannya primitif sampai gua ke di Afrika Selatan, di pedalamannya, sampai ke tempat kepala sukunya, itu pernah gue lalui gitu. Nah di situ kita ketemu yang namanya angle, yang namanya apapun itu nggak bisa gitu. Kalau dikatakan ini besok begini angle, besok lagi nggak akan ketemu. Itu yang menurut gua enak kalau kerja di media itu selalu boleh dikatakan apa ya? Selain kita dibayar ya mumpung gratis lah, dibayar sama kantor, hubungan kantor ada yang bayar. Kalau kita pergi kan nggak mungkin. Saya hampir seluruh dunia di rumah benua, walaupun tidak semua satu benua satu negara ada ya. Gue pernah lalui Indonesia hampir seluruh, walaupun hanya beberapa di pedalaman ya, nggak semua. Sayangnya juga waktu itu gue nggak, zaman dulu kan nggak ada istilahnya kayak zaman negatif waktu itu. Negatif itu agak susah buat dokumentasi. Ada rencana sih waktu itu gue mau bikin buku, tapi karena negatif gue blank kayak gitu dan nggak pernah. Dan baru kali ini kan tahu yang namanya digital, jadi gue termasuk gue dikatakan agak telat, teknologi telat, cuma ketinggalan teknologi aja sih. Jadi nggak bisa berkreasi, nggak bisa mengatakan kalau ini lo hasil karya gue, ini lo hasil selama gue liputan. Agak susahnya di sini. Tunggu kalian kalau seandainya dari sekarang, cobalah apapun yang kita foto, baik dari bagus atau jelek, apapun yang namanya angle nggak bagus nggak apa, tolong disimpan. Suatu waktu itu kan arti, suatu waktu itu kan diperlukan. Percaya, ada nilai jualnya. Dari orang sampai ngerokok, dari orang sampai jalan, dari orang sampai jatuh. Kita sehari-hari liputan gitu, itu disimpan. Suatu waktu akan butuh. Soalnya saya pernah pengalaman waktu itu, bang ada foto ini nggak? Oh, dulu gua nggak simpan. Kenapa ya? Hal-hal yang seperti itu, Pak. Jangan sampai kita nyesel belakangan. Kita foto apapun kita simpan. Jangan sampai dibuang. Foto orang, profil, siapapun. Pokoknya begitu kita rekam, begitu kita foto, cobalah belajar dari sekarang disimpan. Jangan sampai dibuang. Itu berguna banget. Itu ada nilai jual tinggi banget. Saya kira itu. Pernah menjuarai lomba foto bang selama berkarir? Lomba foto sih waduh banyak ya. Dari ekonomi, dari di umum, dari liputan antara, investigasi. Tentunya gue ke depan nggak mau di bidang fotografi juga ya, menurut gue udah jenuh. Ini dalam arti bukan gue nggak suka fotografi, gue lebih mencintai itu sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun gue nggak mau diturunkan kepada anak gue. Anak gue dua itu supaya tolong lah, lu jangan terjun di jurnalis, cukup gue aja lah. Walaupun permintaan anak gue dua itu ambisi banget untuk terjun di jurnalis. Mengatakan kayak gitu kenapa? Karena kalau lu fisik, mental, kalau lu gak kuat-kuat banget, jangan. Lu harus pikirin dua kali. Satu fisik lu harus benar-benar digejot habis. Kerja di surat kabar, kalau lu belum tipes, lu belum jadi yang namanya foto jurnalis, fotografi, istilahnya wartawan foto itu. Kalau lu kena tipes, baru lu bisa dikatakan wartawan foto. Kalau lu belum kena tipes, penyakit tipes, lu jangan berharap jadi wartawan foto. Itu dari fisik, dari mental. Dari mental, setiap surat kabar itu ada perbedaan. Dari atasan, dari manajemen, kebijakan itu berbeda. Ketika katakan kita selek, kita kadang-kadang nggak bisa nerima dengan mereka, kita selek sama mereka. Istilahnya, kalau kita keras kepala, kita selesai. Itulah ritme di kantor surat kabar itu seperti kayak gitu. Pasti ada di surat kabar manapun itu pasti akan mengalami akan ada seperti kayak gitu, ada ketidaksukaan atau selek atau apa, ada dalam sistem penilaian yang kita nggak ngerti, tiba-tiba nilai kita jelek,
kita juga nggak tahu. Kita kerja seperti biasa, kita loyal, tapi kok penilaian kita seperti ini. Itu makanya yang saya katakan ada mental dan fisik. Mental kita benar-benar dijaga seperti kayak gitu. Itu aja. Bang, selama pensiun ini kan sebelumnya Abang aktif bekerja terjadwal, ya kan? Jadwal padat lah bisa dikatakan. Nah, setelah pensiun ini ada nggak kesulitan atau bagaimana cara mengatasi kebiasaan yang awalnya sibuk banget ya kan, sekarang tiba-tiba setelah pensiun dikatakan banyak waktu luang, gimana cara mengatasinya? Biasanya orang tuh banyak yang jatuh di situ ya. Nah, di situ Gimana Bang? Ketika gue masuk ke pensiun, gue pengen gue pengen istirahat dulu Bang, sekitar setahun lah. Dan gue ada rencana gue juga mau keliling Indonesia ya, sama keluarga. Ini karena COVID ini akhirnya gue bisa cuma lintas Jawa aja. Dalam 10 hari kemarin, dan gue baru pulang. Gue belum sempat. Setelah pulang itu ternyata ada nggak enaknya juga di rumah. Ada nggak enaknya di rumah, jenuh. Karena kebiasaan kita liputan, hunting atau apapun lah, itu agak susah. Dan gue waktu itu supaya dalam beberapa bulan ini itu supaya di rumah menenangin pikiran. Lama-lama kita makan tidur nggak enak juga. Yang untungnya ada teman waktu itu nawarin, dan sekarang untuk supaya gabung dengan mereka. Paling tidak ya gue punya bendera. Jadi gue kalau seandainya ada apa-apa gue enak liputan hanya sekedar ya tahu sendiri lah zaman sekarang kan, kalau kita gue gabung dengan salah satu online yang sekarang gue geluti, sebenarnya buat cari kesibukan gue nyari kesibukan sehari-hari untuk tidak jenuh aja. Soalnya mantan bisnis sebelumnya begitu mereka pensiun dengar kabar setahun 2 tahun meninggal itu karena stres atau gimana, itu gue nggak tahu. Itu yang gue nggak mau. Ya dengan begitu akhirnya gue terjun ke lapangan sekarang, walaupun gue sekali-sekali juga memang susah. Kalau berkatakan gue nggak akan mau liput lagi yang namanya fotografi, nggak akan mau liput lagi ke jurnal, tapi susah. Ada di mata gue bagus, tiba-tiba gue nggak ngambil, gue nggak bisa. Akhirnya ada hasil karya gue mau taruh di mana, di FB IG, cuman gitu aja nge-lag bang, gini nge-lag. Dalam hati gue apa ya, itu sebenarnya hal yang gue nggak suka seperti kayak gitu. Kalau orang nge-like, kalau orang komen kan paling nggak dibalas. Kalau nggak dibalas kan kita istilahnya nggak enak. Lalu gue males taruh di FB, taruh di IG, dan itu juga dokumentasi juga kalau itu gue buang di mana gitu. Gue juga bingung. Akhirnya gue taruh di email. Di email gue buka kadang-kadang filenya lupa apaan lewat. Nah, dengan adanya teman buka online ini, makanya gue ya satu-satu buat saluran gue, buat kreasi gue, sekitar buat dokumentasi gue. Jadi suatu orang minta itu gue ada. Itulah luas fotografi jurnalis itu. Janganlah lo berhenti berkreasi. Dimanapun, di luar pun itu angle itu bagus. Dimanapun lo keluar rumah ini peristiwa udah ada, itu akan dicari sama orang. Coba lah, begitu lo keluar rumah, lo ambil fotonya, lo akan dicari sama orang. Suatu waktu coba aja. Selama 30 tahun itu foto yang 10 tahun yang lalu, foto yang 5 tahun yang lalu itu ada, dibayar mahal, dan gue nyesal sama sekali. Kalau gue ada dokumentasinya dari dulu, gue jadi milioner sekarang. Sayangnya dulu gue nyimpannya nggak apik, nyimpannya nggak baik, nggak apa, karena teknologi. Ada pesan nggak Bang buat para fotografer yang menjelang pensiun, dari pengalaman Abang ini bisa dibagikan sehingga mereka bisa merancang masa pensiun itu dengan indah? Ada Bang? Bisa dibantu? Kalau menurut pendapat gua seperti gitu yang gua alami sekarang sih. Satu, kita coba dulu lah supaya usaha itu apa ya?
gue boleh dikatakan gue dapat dari pensiun dari bisnis Indonesia ya lumayan lah, boleh dikatakan. Gue nggak sebutin nilainya ya, kalau gue sebutin nilai dalam situasi kayak gini gue nggak enak dengan yang lain. Yang jelas di bisnis itu pendapatan pensiun gue luar biasa banget buat gue, dan gue bisa invest buat usaha kopi. Apapun gue buat invest usaha kopi gue sekarang namanya Kopi Editor. Gue invest itu buat coba aja, jalan aja dulu. Kalau lo takut jalan, lo gandeng yang lain, teman 2 atau 3 orang itu supaya buat support mereka, taruh di IG atau taruh di FB. Kalau kita dana kita kurang, bisa juga kalau seandainya kita full kita buka usaha, nggak usah gede-gede, yang penting invest aja. Jangan lu berharap kalau seandainya sebulan 2 bulan itu untung, anggap aja duit itu hilang. Yang penting lu coba sambil lu lihat ke depannya lu akan kemana, lu akan kreasi apa. Ya satu-satu jalan apa yang gua katakan tadi, akhirnya larinya ke ya foto jurnalis lagi, gabung dengan mereka yang online, karena online kan sekarang lagi booming ya. Kalau yang cetak itu kan sekarang ya boleh dikatakan ya lama-lama udah mati suri, udah lama-lama udah akan tergerus dengan waktu. Akhirnya yang menang sekarang adanya online. Makanya gue ikut gabung di online untuk supaya kreasi kembali. Sekarang kalau buat gue jalani aja lo hidup selama lo pensiun, yang penting jangan ada stres. Kalau lo ada samanya nilai stres itu ya umur sampai tahu ya. Yang gue alami kayak gitu nggak sampai setahun itu ya, kita emang kalau udah umur ya kita mati sendiri lah. Kan umur kan sampai tahun ya, jangan sampai kayak gitulah. Yang penting kita nggak ada pikiran sama sekali. Ya kreasi ke depannya kita, apapun yang kita bisa jalani, apapun yang kita lakukan aja. Kalau memang kita mau usaha, kalau kita mau bisa, yang jelas lo jangan buka. Kalau gua nggak berani ya buka online sama buka salah satu perusahaan PR, walaupun temen nyaranin, bang lu bikin perusahaan PR aja atau lu bikin online aja, gua nggak mau. Kenapa gua nggak mau? Karena apa? Karena buka online sama buka salah satu PR itu menyita pikiran buruk. Itu justru gampang lo stres menurut gua. Tapi tahu ya, kalau lo bisa pengen pendirian lain, mau mendirikan PR atau mendirikan bikin online baru, itu justru menambah pikiran. Yang penting buat ke depan itu lo setelah pensiun lo enak aja, batin lo enak, nggak ada beban. Lo kerja sama orang tapi orang juga nggak kasih target lo harus sekian banyak. Yang penting lo kerjain, ada foto lo kirim, ada apa lo kirim, lo bayar gua sekian, gua terima. Itu aja pokok utama gua. Yang penting lo bisa hidup dan bisa menghidupi keluarga, tidak kekurangan. Belum lagi kan kalau dari uang pensiun kita kan ada. Yang penting kita enjoy aja buat pribadi. Apapun kita kreasi aja. Rasa itu sih. Kalau gua ya, kalau menurut gua itu seperti itu. Baik bang, terima kasih bang Endang, sukses terus bang. Oke, Biar makasih. banyak. Gue juga makasih supaya kasih supportnya. Olan berasa ini buat ke depan ya. Terserah kalau seandainya buat jadi inspirasi buat kalian itu bisa diturutin, tapi kalau seandainya enggak juga nggak jadi masalah, karena pribadi orang itu beda ya. Batinku mengatakan seperti itu, gue nggak tahu kalau batin kalian harus seperti apa ya. Mudah-mudahan bisa kalian pikirkan. Gue rasa gitu aja. Terima kasih sebelumnya, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Travel and Food Stories. Saya bersama Kang Endang membagikan pengalaman beliau setelah pensiun bekerja di bisnis Indonesia selama 30 tahun. Semoga kesaksian yang berharga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu. Sampai ketemu.